Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pemodelan sistem. Nama saya M. Habib Hail Guhera dan teman saya Rehan Adi Chandra, Muhammad Noval, Yoga Suprayogi, dan Adimas Lizaldi Rafli. Problem: dinamika pengembangan robot di negara maju meningkat dengan pesat. Robot tidak hanya digunakan hanya untuk mesin produksi, tapi juga sudah mulai diperkenalkan dalam rumah tangga di Indonesia. Dunia akademik sudah ramai melakukan riset dan percobaan pengembangan robot, walaupun perkembangannya tidak secara cepat di negara maju. Namun lambat tapi pasti robot akan semakin banyak digunakan, baik di dalam industri rumah tangga maupun bidang-bidang lainnya. Dan kemudian stakeholder. Yang pertama problem owner, yaitu PT Model 2019. Kedua problem user, yaitu PT Model 2019 owner dan manager. Ketiga problem analis, konsultan. Dan keempat problem customer, konsumen dari produk O dan V. Dan yang kedua di sini ada risk picture diagram. Risk picture diagram adalah sebuah gambar mekanisme untuk belajar tentang masalah yang kompleks atau tidak jelas dengan menggambar representasi dari permasalahan. Nah, di sini ada contohnya dalam risk picture diagram. Di sini ada PT Model 2019. Terus ketersediaan demand sedikit, warehouse-nya ketersediaan demand banyak, customer. Dari situ pergi ke output. Nah, di sini ada keuntungan naik turun, keuntungan stabil, memesan komponen vendor, dan merekrut Oscar. Dan selanjutnya di sini ada hierarki sistem. Yang pertama permasalahan tertular, yaitu industri robotik. Yang kedua permasalahan berikutnya PT Model 2019. Yang ketiga permasalahan berikutnya manajer pemasaran, direksi perusahaan, direktur utama. Dan keempat permasalahan terdalam, direktur produksi, manajer produksi, dan divisi produksi. Ya, dan di sini bisa dilihat hierarki sistemnya industri robotik. PT Model 2019, manajer pemasaran, direksi perusahaan, direktur utama. Dan selanjutnya yang keempat yaitu 6 elemen masalah, yaitu yang pertama pengambilan keputusan oleh owner PT Model 2019. Yang kedua objektif memperkuat posisi sebagai market leader. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar, namun dengan harga dan kualitas yang bersaing serta dengan ongkos yang minimum yang meliputi tidak saja ongkos produksi, overhead, dan inventor, tapi juga ongkos yang diakibatkan karena kehilangan penjualan. Yang ketiga performance measure, total permintaan atau demand. Yang keempat di sini ada decision creation. Yang pertama mempertahankan posisi sebagai market leader dengan memenuhi permintaan pasar, namun dengan harga dan kualitas yang bersaing serta dengan ongkos minimum. Dua, menekan ongkos produksi dan inventor. Yang ketiga menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan. Dan keempat alternative cost of account atau jumlah pemenuhan permintaan. Influence diagram. Influence diagram adalah menggambarkan hubungan input dengan komponen sistem, hubungan yang terjadi antara komponen dalam sistem, dan hubungan berbagai komponen dengan output sistem. Ya, selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu influence diagram. Influence diagram adalah menggambarkan hubungan input dengan komponen sistem, hubungan yang terjadi antar komponen dalam sistem, dan hubungan berbagai komponen dengan output sistem, termasuk bagaimana pengaruh hubungan tersebut terhadap kinerja sistem yang diamati. Untuk influence diagram di PT Model 2019 ini yaitu terdiri dari biaya inventory, biaya produksi, jumlah permintaan, biaya operator.
dan seterusnya sampai ketemu profitnya. Yang keenam yaitu adalah model matematis dari PT Model 2019. Yang pertama itu untuk rumusnya. Untuk rumus yang pertama yaitu P sama dengan PD dikurang PG. Yang kedua PT sama dengan HG dikali JPT. Yang ketiga PG sama dengan BP ditambah BI ditambah BOH ditambah BBB ditambah BO ditambah BTK ditambah BPL ditambah BL. Nah, untuk cara penghitungannya yaitu pertama kita harus melewati tahap yang kedua, lewat kedua dulu. Yang pertama yaitu sama dengan 415.000 dikali 6.450 ditambah 180.000 dikali 11.600 sama dengan 4764750,000. Dan selanjutnya tahap penghitungannya yaitu tahap ketiga dahulu, yaitu 242 ditambah 50.000 ditambah 27.000 ditambah 200.000 ditambah 75.000 ditambah 15.000 ditambah 25.000 ditambah 15.750 perak sama dengan 25.627.750 perak. Dan yang tahap terakhir yaitu ada di tahap yang pertama, yaitu rumus yang pertama itu adalah tahap terakhir, yaitu 4.764.750 dikurang 25.627.750 perak sama dengan hasilnya didapatkan 4.739.122.250 perak. Adalah model matematisnya, dan terakhir di sini ada solusi. Jadi solusi agar konsumen tetap membeli produk O dan V yang diproduksi oleh PT Model 2019 adalah menentukan perbaikan dalam proses produksi. Produk oscilloscope O dan volumeter V. Dengan adanya perbaikan dalam proses produksi, tingkat reject produk akan berkurang dari 1% sehingga mampu memenuhi permintaan produksi dengan memanfaatkan ongkos produksi, biaya overhead, dan biaya inventory yang minimum. Jika permintaan produk terpenuhi, maka konsumen lebih percaya untuk meningkatkan permintaan produksi. Profit perusahaan terus meningkat sehingga tujuan untuk memaksimumkan profit bisa tercapai oleh perusahaan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.